Dan di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermunajat, dan di mana diabadikan percakapan itu di dalam tasyahud yang kita baca. Apa tasyahud? At-tahiyyatul mubarakatus salawatu lillahi. Jadi Nabi mengucapkan at-tahiyyat, tahiyyatul mubarakah. Jadi Nabi sampaikan tahiyyat, jadi ucapan yang sangat mulia, yang paling mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Assalamu alayka ayyuhan nabi." Salam kepadamu wahai nabi, wa rahmatullah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, wa barakatuh, dan keberkahan. Kemudian assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Maka para makhluk pun menyambut assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini diabadikan di dalam tasyahud. Makanya kalau kita tasyahud, kita hadirkan ini, ya. Kita hadirkan ini percakapan yang fenomenal sebenarnya. Apa yang kita baca ini adalah kejadian yang 1400 tahun lalu terjadi, di mana terjadi munajat antara baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala. Di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima perintah ibadah salat. Jadi Nabi menerima perintah salat, dan Allah berikan salat 50 waktu. Kalau ibadah-ibadah yang lain ini diberikan di bumi, bahkan melalui perantara malaikat Jibril. Tapi khusus sholat ini langsung Nabi sendiri yang ngambil ke langit, dan tanpa perantara, menunjukkan apa? Ibadah sholat ini adalah ibadah yang agung. Makanya jangan sekali-kali kita itu meremehkan. Jadi perintah ini susah payah Nabi sendiri yang mengambilnya ke langit. Nabi sendiri yang mengambil untuk menerimanya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita remehkan. Dan di situ Nabi menerima 50 waktu sholat. Maka setelah itu Nabi turunin ke langit ke-7, bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim. Turun ke langit ke-6, bertemu dengan Nabi Allah Musa. Disitulah terjadi dialog yang menarik lagi. Maka ditanya sama Nabi Musa, "Ya Muhammad, apa yang kamu dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala?" Maka Rasul pun menjawab, "Aku mendapatkan perintah untuk umatku sholat 50 waktu." Maka Nabi Musa langsung mengatakan, "Cepat balik lagi. Minta keringanan sama Tuhanmu. Karena umatku saja yang badannya besar-besar, fisiknya kuat, umurnya panjang-panjang, itu gak akan mampu. Apalagi umatmu yang fisiknya itu lemah, yang umurnya itu pendek-pendek, mau diperintahkan untuk ibadah 50 kali dalam sehari, itu gak mungkin." Maka disuruh balik lagi Nabi. Nabi lihat Jibril, bagaimana malaikat Jibril? Kalau mau balik ya balik aja, kata malaikat Jibril. Terserah. Malaikat Jibril juga gak berani. Ya. Maka Nabi SAW balik lagi ke langit, balik lagi ke Sidratul Muntaha, bermunajat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, yang disarankan oleh Nabi Musa. Makanya kita terima kasih sama Nabi Musa. Seandainya enggak disarankan sama Nabi Musa, 50 kali sehari, bayangkan. Andai dibagi 24 jam doang, berarti kan kurang setengah jam sekali sembahyang kan. 50 bagi 2 kan selai kan. 50 bagi 2, 25. Satu hari aja 24 jam. Artinya kalau 50 kali sehari, berarti kurang setengah jam sudah sholat. Yang 5 waktu ini doang lelah. Muazin ngebang, speed. Apalagi 50 waktu. Nah, ini benar berarti apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, bahwa tidak akan kuat umatmu wahai Muhammad, katanya. Maka itu disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, ya Allah, umatku itu lemah-lemah, umurnya pendek-pendek, fisiknya lemah. Kalau seandainya 50 kali sehari mereka enggak akan kuat. Maka Allah kasih keringanan. Ya sudah, kurangi 5, 45.
Maka Nabi turun, dapat keringanan udah. Turun ketemu Nabi Musa. Di stop lagi sama Nabi Musa. Ya Muhammad bagaimana? Maka Nabi mengatakan sudah dapat keringanan. Berapa keringanannya? Dikurangi 5 jadi 45. Oh itu masih berat itu katanya. Masih berat, balik lagi. Masih kurang, coba minta lagi keringanan sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya balik lagi disampaikan lagi, ya Rabb ini masih kurang, ini masih berat untuk umatku. Maka Allah kasih lagi keringanan. Dari 45 kurangi 5 jadi 40. Turun lagi. Sampai kepada Nabi Musa, di stop lagi. Bagaimana Muhammad? 40, masih kurang. Minta lagi keringanan, masih berat itu 40. Balik lagi Nabi. Bolak-balik sampai akhirnya 5 kali. Disitulah diriwayatkan 5 kali itu, satu kalinya itu bernilai 10. Disitulah diambil barang siapa yang mengerjakan suatu kebaikan, barang siapa yang dia ingin mengerjakan kebaikannya, belum mengerjakan, ingin mengerjakan kebaikan, kemudian dia wujudkan kebaikan itu, maka Allah akan balas 10 kali lipat. Tapi kalau dia ingin melakukan kebaikan tapi dia enggak wujudkan kebaikan itu, Allah catat sudah 1 kebaikan. Artinya kalau kita berencana ini nanti mau sholat tahajud 10 rakaat. Kalau kita jadi laksanakan, kita akan dapat 10 kali lipatnya. Pahalanya 10 kali lipatnya. Artinya kalau 10 rakaat kali 10 jadi berapa? 100. Tapi seandainya kita ini ingin, tapi kita gagal, ketindoan misalnya kan, maka Allah tetap catat kebaikan itu. Sebaliknya, barang siapa yang berencana untuk melakukan kemaksiatan, kemudian dia tidak jadi melaksanakan kemaksiatan itu, dia batalkan rencananya, maka Allah akan catatkan 1 kebaikan kalau dia tidak jadi. Tapi kalau dia jadi melaksanakan kemaksiatan itu, maka Allah akan catat dosa 1 dosa saja. 1 dosa saja. Nah, ini bentuk rahmat Allah. Kalau kebaikan kita rencanakan, jadi kita laksanakan, dibalas 10 kali. Kalau enggak jadi, dikasih 1 pahala. Sebaliknya kita berencana melakukan kemaksiatan, kalau kita rencanakan kemudian kita jadi lakukan kemaksiatan itu, dicatat 1 dosa saja. Kalau enggak jadi malah dicatat jadi 1 pahala. Bahkan ada riwayat yang mengatakan 1 dosa itu pun tercatat kalau sudah dilihat 4 jam. Dicatat setelah 4 jam. Artinya apa? Kalau selama 4 jam ini dia tobat, dia sudah laksanakan, kemudian sebelum 4 jam dia tobat, dia nyesal tobat, maka enggak jadi dicatat. Coba lihat bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita mau bermaksiat, habis itu kita bermaksiat, belum dicatat, ditunggu sampai 4 jam sama malaikat. Kalau sebelum 4 jam itu kita tobat, kita nyesal tobat, berjanji enggak ngulang lagi, maka enggak jadi dicatat, dihapus. Tapi kalau udah lewat dari 4 jam baru dicatat jadi dosa. Ya, itu bentuk daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini diambil kesimpulan, kalau 1 dikali 10, maka salat yang 5 waktu itu sama dengan salat 50 waktu, karena 1 kali dibalas 10. 5 berarti kali 10 jadi berapa? 50. Artinya perintah Allah yang pertama yang diperintahkan 50 kali itu sama nilainya dengan yang kita kerjakan sekarang selama 5 kali dalam sehari. Itulah akhirnya setelah itu beliau turun dan ketika sampai ke Mekah balik lagi, di situ beliau cerita, tak ada yang percaya. Bahkan banyak yang mengejek Nabi, banyak yang mengata-ngatai Nabi. Karena mustahil 1 malam perjalanan dari sini Masjidil Aqsa, kemudian langsung langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai Sidratul Muntaha, balik lagi hanya 1 malam. Bahkan ketika itu Nabi punya bukti. Karena ketika Nabi itu hendak turun,
dari langit, ini beliau melihat ada rombongan dagang kaum Quraisy dari atas ini. Nabi lihat mereka sedang kehilangan unta, rombongan ini. Kan dari atas kelihatan untanya di mana kan? Maka Nabi teriakin, "Wahai fulan, rombongan dagang, unta yang kamu cari itu ada di lembah ini," kata Nabi. Teriak dari Nabi ini dari atas. Maka mereka bingung ya kan? Ini suara-suara aja nggak ada wujudnya ini. Dan itu suaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka benar ketika mereka cari di lembah yang disebutkan oleh Nabi, ketemu unta itu. Maka Nabi pun mengatakan, ketika aku itu hendak turun dari langit, aku melihat rombongan dagang yang kehilangan untanya. Maka di situ aku beritahu mereka bahwa unta mereka itu ada di lembah ini karena aku melihatnya. Kalau kalian tidak percaya, nanti beberapa hari akan datang rombongan itu dan kalian tanya, benar apa enggak? Maka ditanya sama orang-orang Quraisy, benar enggak kalian itu sempat kehilangan unta? Maka mereka menjawab, benar. Dan kami mendengarkan suara yang tidak ada wujudnya dari langit yang memberitahu di mana unta kami, dan ketika kami cari unta tersebut berdasarkan petunjuk daripada suara itu, unta kami temukan. Maka benar kejadian Isra Mi'raj itu, dan ini hadis sahih ya. Semua yang kita ceritakan ini berasal dari hadis sahih dari Imam Bukhari, dari Imam Muslim. Artinya kita ambil poin-poin yang memang benar-benar periwayatannya itu kuat. Nah, jadi inilah Isra Mi'raj. Dan yang paling penting daripada kejadian Isra Mi'raj ini adalah bagaimana perintah sholat 5 waktu yang diturunkan langsung diberikan kepada Nabi tanpa perantara malaikat Jibril. Kalau puasa, sedekah, zakat, haji, umrah, semuanya itu diturunkan dari perantara malaikat Jibril dan tidak diterima di langit, diterimanya di bumi, diterima di dunia. Tapi kalau sholat ini diterima langsung oleh Nabi, menunjukkan apa? Sholat ini adalah ibadah yang penting, ibadah yang istimewa lebih daripada yang lain. Itulah sekilas sekelumit daripada Isra Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmahnya, kita dapat dijadikan sebagai golongan orang-orang yang istiqomah dalam melaksanakan perintah yang khususnya itu diturunkan dalam peristiwa Isra Mi'raj yang kita peringati malam hari ini, yaitu perintah sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang selalu berat dalam melaksanakan ibadah sholat, selalu mementingkan ibadah sholat tersebut, selalu melakukan ibadah tersebut dengan semangat, tidak melaksanakannya dengan malas, karena malas dalam melaksanakan sholat adalah ciri daripada orang-orang yang munafik. Disebutkan di dalam Al-Quran, wa idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Kalau mereka akan berikan sholat, mereka malas-malasan, berat, aduh sholat lagi, masuk ke sholat. Dan mereka pun melaksanakannya untuk dilihat, supaya dilihat sama orang, supaya dipuji orang, supaya dikatakan soleh, supaya dikatakan orang yang rajin ibadah. Itu golongan orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari golongan yang seperti